Tapi mas mau nyocok mau mas. Halo Mirsa, selamat pagi. Seorang mahasiswi menjadi korban begal handphone ketika berteduh di pinggir jalan saat hujan deras. Korban juga mengalami pelecehan seksual. Saya, Lady Marina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. 819 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran Polda mengingat Timur okupasi Kita mulai informasi pertama pemirsa, awasi anak Anda saat bermain. Diduga karena ulah bocah bermain korek api, sejumlah rumah di permukiman padat penduduk Kolaka, Sulawesi Tenggara ludes terbakar. 2 kendaraan nyaris ikut terbakar. Kobaran api membakar sejumlah rumah di kawasan padat penduduk Balandete, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Rumah panggung yang terbuat dari kayu membuat api cepat menjalar ke bangunan permanen di sebelahnya. Dibantu warga, petugas berupaya memadamkan api. 2 kendaraan nyaris ikut terkena kobaran api. Ironis, kebakaran diduga akibat ulah sejumlah bocah yang bermain korek api di sekitar rumah panggung milik korban. Kalau awal apinya itu pas tengah-tengah rumah, dibawa. Ada hubungan dekat semua, rumah orang tuanya sama rumah anaknya. Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini dan penyebab kebakaran juga masih diselidiki polisi. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah anggota geng motor panik melarikan diri hingga nyaris menabrak polisi saat razia terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Razia untuk mencegah balap liar geng motor yang meresahkan warga. Seorang pemotor yang berboncengan nekat memutar arah saat polisi melakukan razia di Jalan Bukit Barisan, Kota Medan. Pemotor juga nekat menerobos saat diadang polisi. Polisi juga menangkap pemotor yang memodifikasi kendaraannya hingga tak sesuai kelayakan berkendara. Razia kali ini polisi menindak puluhan pelanggar yang diduga anggota geng motor dan menggunakan knalpot yang bersuara keras. Tetap melakukan penindakan terhadap para pengguna-pengguna knalpot blok ataupun brong yang kita curigai, kita duga mereka adalah dari kelompok-kelompok geng motor. Dan malam ini kita bisa mengamankan hanya setengah jam saja 20 sepeda motor dengan knalpot brong kita langsung katakan. Razia terus dilakukan guna mencegah aksi balap liar geng motor. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil yang dikemudikan seorang wanita tiba-tiba terbakar saat mengisi BBM di SPBU. Pengemudi mobil bisa menyelamatkan diri dan diduga api berasal dari korsleting listrik pada audio mobil. Kobaran api menghanguskan sebuah mobil di SPBU Karangketuk, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Dalam hitungan menit, api meludeskan seluruh bagian mobil. Mobil yang dikemudikan seorang wanita ini terbakar saat sedang mengisi bahan bakar minyak. Saat kejadian, antrean kendaraan di SPBU panjang. Awalnya muncul percikan api di bagian belakang mobil. Nur Aini, pengemudi mobil, bisa menyelamatkan diri. Diduga api disebabkan korsleting listrik di audio mobil. Setelah korsleting listrik dari belakang, dari api atau dari variasi, dari ususan paling.
Tidak ada korban jiwa, polisi menyelidiki penyebab pasti kebakaran mobil. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra iNews melaporkan. Seorang ibu-ibu nekat membubarkan tawuran dua kelompok pemuda di Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Padahal dua kelompok pemuda ini tawuran dengan berbekal senjata tajam. Dua kelompok pria di Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara terlibat tawuran. Aksi tawuran terekam kamera CCTV. Tak disangka, seorang emak-emak tanpa takut nekat membubarkan tawuran antara dua kelompok. Diduga wanita paruh baya ini tengah mencari anaknya yang kedapatan berada di lokasi tawuran. Ada pihak dari keluarganya juga yang menarik anaknya, udah nggak usah berantem lagi. Ada juga dari warga sini yang udah ngelerai akhirnya, sama ada Pol PP juga yang datang akhirnya udah bubar. Di sini kan sebenarnya kan paling aman, di sini udah nggak pernah ada tawuran, nggak pernah ada apa-apa. Baru kali ini aja. Ini baru pertama kali. Iya. Kalau di sini jalan sini baru kali ini. Tawuran diduga terjadi akibat salah paham. Bersama warga dan Satpol PP, emak-emak ini bisa membubarkan tawuran. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, bus yang membawa rombongan pengantin terjun ke jurang sedalam 15 meter di Lampung Barat. Akibatnya 6 penumpang terluka parah. Penyebabnya diduga akibat rem yang tidak berfungsi dengan baik. Bus yang ditumpangi rombongan pengantin terjun ke jurang sedalam 15 meter di Tanjakan Pampangan, Kecamatan Batubra, Lampung Barat. Rencananya bus akan menuju kawasan Suwoh, Lampung Barat. Akibat kecelakaan, 23 dari 29 penumpang mengalami luka-luka dan dirawat di Puskesmas Batubra. 6 penumpang diantaranya terluka parah dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar. Saat kejadian, sebagian besar penumpang bus sedang tertidur. Posisi tidur semua ya? Iya, tahu-tahunya ya udah di situ. Udah tarik sama Ciamet itu saya. Berarti emang posisi ibu nggak sadarkan diri ya? Enggak, tidur itulah. Nggak tahu-tahunya ya udah ditarik itu, udah ditolong keluarin dari mobil itu. Ya, cuman dengar suara getuman mobil itu aja. Langsung yang di dalam mobil banyak yang minta tolong. Terus kita lari ke sini kan, cuman aku sama kakak sama orang ini, orang 3. Terus aku bangunin warga itu. Penyebab kecelakaan diduga akibat rem tidak berfungsi dengan baik. Kendaraan terperosok karena out of control. Rem yang tidak baik. Ketika di turunan, mobil terperosok ke dalam jurang dengan ketinggian sekitar 15-25 meter. Sedangkan kondektur bus dan seorang penumpang yang kondisinya kritis dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat berada di luar rumah tengah malam hari dan dalam kondisi jalan sepi. Seorang mahasiswi menjadi korban begal handphone saat berteduh di pinggir jalan di tengah hujan deras. Tragisnya, korban juga mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Pria ini menghampiri seorang wanita yang sedang berteduh di komplek pertokoan di Jalan William Iskandar, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sambil mengamati situasi, pelaku melakukan pelecehan seksual kepada korban. Korban melawan dan menghalangi aksi yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku lalu merampas handphone korban. Setelah kejadian, korban kemudian melaporkan kasus ini ke Polsek Percut Setuan. Itu kami dan tim unit reskrim Percut Setuan akan melakukan penyelidikan terkait TSK yang sedang viral di media sosial. Modusnya seperti apa itu dalam rekaman CCTV? Menghindari aksi kejahatan, warga diimbau agar tidak seorang diri saat malam hari di jalan yang sepi. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas di dalam mobil box yang dikendarainya. Mobil dalam keadaan terparkir. Korban didapati tergeletak di depan kemudi. Warga digemparkan dengan tewasnya seorang pria yang tergeletak di dalam mobil box di Jalan Ampera, Pontianak, Kalimantan Barat. Saat kejadian, mobil dalam keadaan terparkir.
Polisi melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban RH. Menurut temannya, korban sedang istirahat saat makan siang usai mengantar pesanan. Betapa terkejut usai makan siang, korban didapati tak sadarkan diri di depan kemudi mobil. Sebelumnya, korban sempat mengeluhkan sakit kepala. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Anton Sujarwo untuk divisum, sementara mobilnya dibawa ke Mapolsek Pontianak Kota. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Junior, iNews melaporkan. Makam janin bayi dibongkar untuk mengungkap kasus perkosaan dan aborsi. Pelaku PNS Pemkab Blitar, Jawa Timur, memperkosa anak angkat. Sergap segera kembali sesaat lagi.